Shalom. Selamat pagi kepada sahabat Fisdak dimanapun Anda berada. Salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita akan mendengarkan renungan pagi, mari kita berdoa bersama. Bapa di sorga, Allah yang kekal, Allah yang berkemurahan, Allah yang penuh kasih. Di pagi Sabat yang indah ini, ketika kami bangun dari tidur kami sepanjang malam, kami boleh merasakan lagi tubuh yang sehat. Itu adalah sebuah pemberian yang cuma-cuma yang Tuhan berikan pada kehidupan kami masing-masing. Sebelum kami akan mempersiapkan diri untuk beribadah sebentar ke gereja, biarlah kami mau juga mengosongkan hati dan pikiran kami, mengundang kehadiran Roh Kudus, sehingga firman Tuhan melalui renungan pagi dapat menolong kami untuk lebih mengenal Tuhan, lebih dekat, dan lebih mengetahui akan mana yang baik dan mana yang tidak baik yang kami boleh harus lakukan. Biarlah di hari Sabat ini menjadi suatu hari yang penuh sukacita bila kami terus berjalan bersama Tuhan. Inilah doa dan permohonan yang hamba-Mu bawa hanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan pagi ini, hari Sabat 25 Desember tahun 2021. Dengan judul, kita memiliki kuasa atas segala bangsa. Dan barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa. Wahyu 2 ayat 26. Saudara-saudaraku yang kekasih, Tuhan sendirilah yang telah berjanji kepada murid-muridnya. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Juru selamat yang berbelas kasihan itulah yang mengantisipasi rasa sepi dan duka cita para pengikutnya. Dengan meminta para malaikat untuk menghibur mereka dengan jaminan bahwa dia akan datang kembali secara pribadi. Sama seperti dia naik ke sorga. Sementara murid-murid itu berdiri menatap ke atas dengan tekun untuk memperhatikan pandangan terakhir dari dia yang mereka kasih itu. Perhatian mereka pun tertahan oleh suatu kalimat. Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke atas langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu lihat dia naik ke sorga. Harapan pun kembali dinyalakan oleh pekabaran malaikat itu. Murid-murid itu pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Mereka tidak bersukacita karena Yesus telah berpisah dari mereka. Dan mereka ditinggalkan untuk bergumul dengan segala ujian dan pencobaan dunia ini. Melainkan mereka bersukacita oleh karena jaminan malaikat itu bahwa dia akan datang kembali. Saudara-saudaraku yang kekasih, proklamasi kedatangan Kristus sekarang ini haruslah sama seperti ketika diumumkan oleh para malaikat kepada para gembala di Betlehem. Haruslah menjadi suatu pekabaran sukacita besar. Mereka yang sungguh-sungguh mengasihi Juru Selamat tidak dapat berbuat lain selain menyambut dengan sukacita pengumuman yang ditemukan di dalam firman Allah, yaitu bahwa Dia yang di dalamnya mereka memiliki pengharapan hidup kekal telah dipusatkan akan datang kembali, bukan untuk dihina, direndahkan, dan ditolak seperti pada kedatangannya yang pertama kali, melainkan dalam kuasa dan kemuliaan hendak menebus umatnya. Injil itu haruslah maju dari penaklukan kepada penaklukan, dari kemenangan kepada kemenangan. Kemuliaan kerajaan di bawah seluruh langit akan diberikan kepada umat saleh Allah yang maha tinggi. Dan mereka akan mengambil kerajaan itu dan memiliki kerajaan itu selama-lamanya. Demikianlah firman Tuhan yang kita baru saja dengarkan tadi. Salam kami dari Fisdak Media Ministry. Tuhan memberkati kita semua.